Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbagi dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kita dapat kesempatan membahas tema penting. Tema saya ialah mengatasi kecanduan media sosial pada hubungan suami istri. Saya baca ayat dari Yohanes 2 ayat dari Yohanes 8 ayat 32-33 firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau kita tetap dalam firman, kita akan tahu dua hal, yaitu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, Yesuslah yang membuat kita merdeka. Nah, mengapa orang itu mengalami kecanduan atau adiksi? Karena sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, rasa nikmat itu biasanya ada adiksi. Apakah itu medsos, narkoba, alkoholi, rokok, pornografi, seks, dan segala macam. Hal-hal termasuk makanan. Hal-hal yang mendatangkan kenikmatan itu bisa memicu kecanduan atau adiksi termasuk medsos. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Nah, yang pertama ialah kita mulai mengembangkan kebiasaan baru yang baik. Mungkin juga hobi yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru ini akan menolong kita untuk mengalihkan dari kebiasaan untuk kecanduan pada medsos. Ini yang pertama, dan ini sangat penting. Nah, misalnya kita punya kebiasaan, ya katakanlah traveling, atau kita mungkin mengembangkan hobi masak, mungkin bermain musik, itu akan menolong kita untuk mengalihkan kita dari kecanduan pada medsos. Yang kedua ialah kita belajar untuk mengatur waktu kita dengan bijak. Nah, ini butuh komitmen. Kita bagaimana harus bisa membatasi penggunaan internet. Karena kalau semakin hari semakin lama kita nggak bisa kontrol, ini akan bahaya buat kita. Di titik tertentu kita malah mengalami kecanduan. Kita mengalami adiksi pada medsos, dan ini tidak baik, tidak sehat juga. Nah, ketika kita, baik suami baik istri, sudah kecanduan pada medsos, biasanya ini akan membuat kita menjadi dingin. Yang kita prioritaskan adalah bukan hubungan kita, tetapi pada medsos itu. Dan ini yang harus kita sadari. Jadi yang pertama ialah kita belajar untuk memulai aktivitas yang baru. Itu menggeser perhatian kita, tapi kita harus komitmen untuk mengatur waktu dengan bijak. Hal yang ketiga adalah kita belajar coba membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain, teman-teman, di satu perkumpulan tertentu, klub tertentu, ya mungkin di satu ikatan sosial, atau mungkin di ormas tertentu yang baik, pelayanan yang baik. Nah, supaya kita bisa punya waktu untuk berinteraksi lebih banyak dengan orang secara physically dan bukan di medsos. Ya, saya katakan ini bukan soal tidak baik medsos, tapi tidak boleh kecanduan itu berbahaya, berisiko, dan tidak sehat juga buat kita. Nah, dengan kita perbanyak waktu untuk bergaul, berinteraksi, ya mungkin bermain atau berdiskusi, ya ngobrol, ya kita bisa bicara banyak hal, ya berinteraksi banyak hal dengan orang lain, dan ini membuat kita tidak menghabiskan waktu, ya mungkin di kamar lalu di satu tempat yang ramai, tapi kita sendiri aja sibuk dengan dunia kita di medsos. Itu saya kira tidak positif. Tapi ketika kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bergaul, bersahabat, pergi, ngobrol, itu akan menolong kita. Dan yang keempat ialah kita coba komitmen dan concern untuk membaca Alkitab. Baca Alkitab 1 hari 4 pasal supaya 1 tahun tamat. Itu baik buat kita. Alkitab katakan orang yang membaca firman Tuhan itu sehat. Nah, yang berikut ialah kita belajar untuk berdoa. Ambil waktu untuk baca Alkitab, ambil waktu untuk berdoa. Doakan dirimu, doakan keluargamu, doakan pasanganmu, doakan usahamu, doakan pelayananmu, doakan kesehatanmu, doakan orang-orang yang dekat dengan kamu yang mungkin sakit, atau pergi mendoakan orang-orang sakit. Jadi hal yang keempat adalah kita baca Alkitab, ambil waktu untuk berdoa, kita komitmen untuk itu. Mengapa? Dan bahkan kita bisa mempersiapkan diri pada saat yang sama untuk mulai membimbing orang lain, terlibat di pelayanan gereja, apakah pemuda, remaja, orang tua, kaum ibu, kaum bapak, atau di kelompok pemuritan, di mana di gereja tertentu ada kelompok-kelompok pemuritan yang kita bisa belajar banyak di sana. Menutup pertemuan saya mengatakan begini, medsos itu baik dan sangat baik. Saya banyak belajar banyak hal dari medsos, internet, YouTube banyak sekali. Nah, cuma kita harus bijaksana agar kita jangan sampai berlebihan kecanduan dan akhirnya jadi adiksi. Nah, kalau sudah adiksi, udah kecanduan, itu gak sehat. Dan untuk itu kita belajar untuk menata lagi semuanya dengan baik, sehingga kehidupan kita menjadi lebih sehat
dan lebih bermakna. Bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang dekat kita, keluarga, pasangan, tapi juga untuk rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.